Kira-kira apa yang teman rasakan kalau bertemu dengan badut? Takut atau justru senang? Pasti setiap teman-teman punya penilaian yang berbeda-beda ya. Kalau adik-adik kita yang masih kecil, pasti takut melihat badut. Mungkin karena melihat mulut dan matanya yang lebar ya. Tapi untuk teman-teman lainnya, bisa jadi badut justru terlihat lucu dan ramah. Kalau aku sendiri tidak takut dengan badut, karena aku sudah sangat terbiasa dekat dengan sosok yang penampilannya penuh warna-warni ini. Bahkan aku sendiri juga pernah menjadi bacil, alias badut cilik. Tenang teman, badut itu menyenangkan kok. Badut akan selalu tersenyum dan menularkan kebahagiaannya, agar kamu juga bisa tersenyum seperti si badut. Oke teman-teman, tadi belajar apa ya? Menghasil apa itu? Apel dan bebek. Suara bebek gimana? Aku tidak takut dengan badut. Mungkin karena kesan pertamaku mengenal badut itu. Alasan lain kenapa aku tidak takut badut, karena si badut itu adalah ayahku sendiri. Tapi semua badut yang kutemui baik kok teman. Tapi kalau kamu masih takut badut, tidak apa-apa kok. Pelan-pelan nanti juga kamu berani. Ayahku sudah menjadi badut dari tahun 2010. Awalnya ayahku jadi badut panggilan untuk menghibur di acara ulang tahun atau perayaan lainnya. Ayahku juga berbagi ilmu agama di panti asuhan, tapi tidak menggunakan kostum badutnya. Iya. Tapi setelah mendapat saran dari guru, akhirnya ayah mulai berbagi ilmu agama dengan memakai kostum badut. Dan saat itu ayah dijuluki badut syariah. Dari umurku 3,5 tahun, aku mulai memperhatikan ayahku saat bersiap menjadi badut. Kadang aku juga ikut ayah kegiatan, tapi aku belum pernah menjadi badut. Barulah di umurku 4 tahun, aku mulai penasaran dan mencoba berkostum badut. Sejak saat itu aku lebih sering dipanggil bacil. Kalau kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itulah yang aku rasakan teman. Karena sering ikut ayah kegiatan, aku jadi suka berkostum badut. Rasa percaya diriku juga jadi lebih besar ketika sudah merias wajahku dengan cat warna-warni. Padahal aslinya aku anak yang pemalu teman. Menjadi orang yang menyebarkan ilmu agama, tapi berkostum badut seperti yang ayah lakukan, awalnya tidak dapat dukungan dari keluarga. Bahkan ayah sempat ditentang. Tapi karena ayah yakin dengan apa yang dilakukan, ayah terus menunjukkan rasa seriusnya. Dan itu berbuah manis. Semakin banyak anak yang tertarik belajar agama dengan cara ayah. Cerita-cerita ayah hampir mirip seperti cerita Abu Nawas teman. Kamu tahu, pada zaman dulu ada seorang penyair bernama Abu Nawas. Dia terkenal sebagai penyair yang cerdik, tapi lucu karena lawakannya. Dan ayahku terinspirasi dengannya. Ayah ingin sekali menyebarkan ilmu agama dengan cara yang jenaka, ceria dan menghibur. Bermula dari mengajar anak-anak di panti asuhan dan ayah melihat banyak anak yang lebih sering bermain handphone, akhirnya ayah tergugah untuk membuat aktivitas yang bermanfaat. Awalnya ayah berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya untuk membagikan keceriaannya. Ya, untuk menarik perhatian anak-anak juga, pasti harus dengan keceriaan dan keseruan.
Kalau anak-anak sudah mulai tertarik dengan ayah, barulah ayah mengajak anak untuk membaca. Dulu aku tidak selalu ikut ayah berkegiatan. Kadang aku juga masih pemalu. Tapi seingatku, ada saja kegiatan si badut ini dalam menyebarkan kebaikan. Kalau kata ayah, sebaik-baiknya manusia adalah dia yang berbuat kebaikan, teman. Itulah salah satu yang aku pelajari dari ayah, si badut. Ayahku sederhana, tapi dia bisa membuat banyak teman-temanku tersenyum. Aku bangga sekali memiliki si badut penyebar kebahagiaan ini. Sudah sejauh ini, tapi kita belum kenalan nih. Namaku sekarang adalah Mirza, atau sering dipanggil Bacil, alias badut cilik. Ya, itulah namaku sekarang. Karena dulu namaku adalah Fatih Rizky Ramadan. Orang tuaku menggantinya karena aku sering sakit. Dari umurku 7 bulan, aku sering masuk rumah sakit, makan banyak obat, sampai rambutku rontok. Katanya aku kekurangan sel darah putih. Bahkan di usiaku 1,5 tahun, aku belum bisa jalan. Setelah semuanya baik, usaha terakhir orang tuaku yang mengganti namaku. Alhamdulillah sekarang aku sudah lebih baik. Selanjutnya Ibu panggilkan Bacil. Tolong dikerjakan nomor 5. Maju Bacil. Bacil, Bu Guru mau tanya, tadi lawan katanya minum apa? Makan. Mau makan. Kalau lawan katanya buka? Tutup. Tutup, very good. Terima kasih Bacil, silakan duduk. Sekarang aku kelas 3 sekolah dasar, teman. Dan beginilah aku kalau tidak memakai kostum badut. Aku sedikit pemalu, teman. Jadi bisa dibilang menjadi badut cilik juga usahaku melatih kepercayaan diriku. Teman-teman sekolahku juga mengenal ayahku. Terkadang mereka malah menanyakan tentang ayahku. Ya si badut itu, teman. Kapan badut datang ke sekolah untuk belajar bersama katanya. Bagaimana aku tidak bangga dengan ayahku, teman? Ayah pokoknya nggak apa-apa nih. Pokoknya nggak apa-apa, karena ini aman untuk anak-anak maupun orang dewasa, tidak merusak wajah Bacil. Jadi Bacil nggak usah takut. Cuman abis ini mukanya jangan lupa dibersihin lagi. Jangan pakai tidur. Ini bukan masker buat tidur ya. Ya deh, aku percaya. Kan ayah sudah memakai kostum badut sudah lebih dari 10 tahun. Dan muka ayah tetap ganteng. Selain untuk badut, riasan seperti ini juga diperlukan untuk seni pertunjukan pantomim, teman. Itu loh pertunjukan drama tanpa kata-kata, tapi menggunakan ekspresi wajah dan gerak tubuh sebagai dialog dari pertunjukannya. Kamu sudah pernah belum menonton pantomim, teman? Ini namanya lukis. Lukis wajah, bagus Bacil. Jadi ini model badut makeup ceria. Ada lagi model namanya hobo. Cil. Hobo. Hobo. Apa itu hobo? Hobo itu melambangkan badutnya lagi sedih. Kalau kata ayah, alasan kami memakai kostum badut ini kan untuk menghibur teman-teman. Jadi karakter badutnya harus lucu dan unik. Jangan malah merias dengan karakter yang sedih atau malah yang serem ya. Mungkin itu jadi alasan kenapa banyak anak-anak yang takut dengan badut. Karena masih ada orang yang memakai riasan badut yang seram. Aku sudah selesai nih. Giliran aku membantu ayahku dulu ya. Oke. Nah, kalau untuk kostumnya, aku dibantu mama nih.
Terima kasih ya, Ma. Teman baca badut syariah, inilah hasil dari ayah menyisihkan sedikit demi sedikit pendapatannya sebagai badut panggilan teman. Jadi ayah tidak hanya mengajar di panti asuhan, tapi kebaikannya ia lanjut di sini. Sisi di rumahku disulap menjadi taman baca. Jadi rumahku itu nggak pernah sepi. Kalau siang, teman-teman usia sekolah dasar bisa mengaji dan belajar di sini. Kalau sudah sedikit malam nih, kakak-kakak usia SMP dan SMA berdatangan. Tapi orang dewasa juga banyak yang datang loh teman, yang pasti untuk belajar mengaji. Semua kegiatan yang ada di taman baca ini gratis teman. Ayah tidak mengharap imbalan apapun. Waktunya badut dan bacil beraksi. Berenang. Libul tenggelam. Ikan. Untuk menarik perhatian anak-anak, ayahku sampai belajar sulap loh teman. Dan sekarang aku juga bisa sulap. Lihat nih aksiku ya teman. Sini. Coba Bacil, lihat teman-teman. Lihat teman-teman, Bacil punya pedang pendek. Namun akan berubah. 1, 2, 3. Wush. Bisa panjang. Panjangin lagi Cil. Wush. Bisa merobek kertas. Siap Cil. Belum. 1. Belum. 1, Lihat teman-teman. 2. Belum. Yang siap. Ini coba. Duh, hidungku malah copot nih teman. Kita lanjut ya, perhatikan nih teman. Oke, Om Badut yuk. Ikat dulu. Selain itu, Bacil kita suruh pegang. Pegang Cil. Enggak tahu. Pegang aja. Enggak sayang. Pegang. Oh. Cil, kita masukin Cil. Masukin ya, masukin. Jangan lepas. Pegang lagi. Masukin. Iya, masukin. Hidung nih. Siap teman-teman, lihat. Yuk kita baca bismil. Bismillah. Ada apa? Bertepuk tangannya dong. Jangan lupa nanti sampai di rumah ucapkan Assalamu. Lalu salim. Gimana? Bacil adab salimnya. Nih. Sebelum pulang, ayah selalu memberi pesan baik dulu untuk teman-teman nih. Kali ini adalah adab bersalaman dengan orang yang lebih tua. Lihat ya, caranya begini nih teman. Gimana salimnya nak? Duduk simpuh. Seperti itu ya. Jadi salimnya nggak boleh nonggeng. Nah, Teman-teman bisa mulai praktek ya kalau bersalaman dengan orang tua. Kalau semuanya sudah pulang, saatnya Bacil berubah lagi menjadi Mirza. Bacil, Bacil seneng nggak bantuin ayah? Senang. Bacil makasih ya. Iya. Tadi bantuin ayah ya. Iya. Semoga Bacil sehat. Amin. Semoga Bacil jadi anak yang soleh. Amin. Anak yang bisa nanti membahagiakan ayah dan mama. Amin ya robbal Alamin. Cil, Bacil ada rasa malu nggak sih sama teman-teman jadi badut Cil? Enggak. Kenapa Cil? Karena mau jadi ayah ya? Cil, udah ya. Mukanya masih begini Cil. Nah, sekarang muka Bacil ya. Yuk, pegang kacanya. Bacil, happy kan, senang kan? Happy. Jadi badut? Ya, senang. Pakai baju badut itu gerah nggak sih Cil? Gerah. Gerah, tapi senang nggak? Senang. Kalau ketemu dengan teman-teman Bacil senang? Senang. Senang? Emang Bacil kalau udah besar mau jadi apa? Pak Ustadz. Mau jadi Pak Ustadz? Berarti kalau mau jadi Pak Ustadz badut dong. Jadi harus rajin ngaji ya. Jadi Bacil juga harus rajin belajar memberikan contoh kepada teman-temannya lainnya. Ya. Bacil sayang nggak sama mama? Sayang. Sama ayah? Sayang. Tentu saja aku tidak malu menjadi badut cilik.
Aku malah bangga bisa ikut ayah membahagiakan teman-teman lain, sekaligus mengajarkan kebaikan untuk mereka. Kalau aku besar nanti, aku mau melanjutkan perjuangan ayah. Tenang ayah, aku akan selalu ingat pesan ayah kok, yaitu belajar yang giat, agar ilmu yang aku punya bisa aku bagiin ke teman-teman semua. Tentunya dengan kostum badutku. Semangat ya. Ya, semangat. Karena ayah tidak punya hari libur menjadi badut, aku jadi sering ikut ayah deh. Tidak setiap hari sih, tapi lumayan sering sih. Kadang-kadang aku kecapean teman, tapi ayahku tidak. Kenapa ya dia selalu ceria? Wah, Neng udah siapin alat-alat sulapnya. wow, buat Bacil yang terhibur ya. Buat Bacil dan libur, semoga anak-anak di sana pada senang. Amin, Bacil ya. Berkah. Amin, Bacil. Kemudian kita minta doanya biar kita Sehat. sehat. Nah, ini kita lagi nyari ladang pahala. Pahala. Oh iya, bukan cuman ayah. Mamaku juga hebat loh. Dulu waktu aku masih sakit-sakitan, mama yang selalu ada di sampingku dan mengurus apapun yang aku butuhkan. Mama juga selalu setia mendampingi ayah. Pokoknya mamaku hebat juga deh. Semua kebutuhan yang kami perlukan selalu mama yang siapkan. Terima kasih ya, Ma. Masih semangat nggak? Coba tepuk semangat. Baik, tepuk satu, tepuk dua. Rock, rock. Kali ini aku dan ayah tidak menghibur teman-teman di Taman Baca Badut Syariah dulu. Tapi kami akan pergi ke taman baca yang tidak jauh dari rumah. Setiap hari Jumat sore, ayah selalu keliling di lingkungan rumah untuk mengajak anak-anak membaca. Awalnya sih karena ayah merasa sedih setiap melihat anak-anak berkumpul gak jelas sambil main handphone. Lalu ayah cari cara nih, bagaimana ya cara mengajak anak-anak melakukan hal yang positif. Akhirnya ayah membuat gerakan Gemar Membaca dari tahun 2019. Walaupun sudah punya taman baca di rumah, tapi gerakan Gemar Membaca ini masih ayah lakukan sampai sekarang loh teman. Cil, bantuin ayah, Cil. Sini, Cil. Setiap kali keliling, ayah selalu bawa buku bacaan. Biasanya tema sejarah Islam, tapi ada juga komik ataupun bacaan lainnya. Ayah belum bisa menambah jenis bukunya, teman. Buku yang ia bawa ini ataupun yang ada di Taman Baca Badut Syariah adalah dari hasil ayah berkeliling lingkungan, mencari buku yang layak dibaca yang sudah tidak digunakan warga. Ayah punya cara sendiri untuk membujuk anak suka membaca. Setelah buku dibagikan, anak-anak dibebaskan untuk membaca. Dan yang belum bisa membaca, ayah akan membantu membacakannya. Lalu ayah akan memberikan hadiah untuk anak yang berani menceritakan apa yang ia sudah baca dari buku. Kata ayah, tujuannya adalah ketika kita sudah dewasa nanti, kita berani bicara depan umum. Kalau sudah selesai membaca, saatnya hiburan. Ini yang pasti ditunggu-tunggu kan teman? Ayo apa? Sulap! Lihat teman-teman, ini adalah ular. Ceritanya ini ada ular.
Lihat, ini adalah alam kubur, gelap, gulita. Bagi orang yang pelit, nggak pernah berbagi, nggak pernah bersedekah, nggak pernah membantu, nanti kubur ini kata Allah persempit. Bagi orang yang ninggalin sholat, nanti ditemani dengan ular, sujaul aqrab. Siap teman-teman? Yuk kita panggil ular. Hai sujaul aqrab, ikutin. Keluarlah. Semangat, keluarlah. Ikhlas. Sujaul aqrab. Keluarlah. Kata ayah, setiap orang tua selalu ingin menjadikan anaknya yang lebih baik daripada orang tuanya. Ayah tidak pernah melarangku menjadi badut sepertinya. Karena ayah tahu rasanya bagaimana tidak didukung. Tapi harus ada syarat yang aku jalani. Aku harus punya ilmu yang tinggi. Aku harus sekolah di pesantren sampai kuliah. Semakin banyak ilmu yang kupunya, itu artinya aku semakin banyak juga memberikan ke teman-temanku. Berbuat baik itu bisa dilakukan siapa saja kok, dan banyak caranya. Badut bukan cuma menghibur teman, tapi juga bisa berbagi ilmu dan kebaikan. Aku banyak belajar dari ayah. Kita tidak harus menunggu kaya untuk bisa membantu orang lain. Mungkin ayah tidak punya banyak uang, tapi hati ayah kaya akan cinta. Kesederhanaan ayah berhasil mengajak teman-teman untuk membaca. Si badut ini juga bisa membuat aku dan teman-teman tersenyum karena aksinya yang lucu. Kalau aku sudah besar, menjadi badut atau tidak, tersenyum untuk sesama adalah salah satu berbuat kebaikan.